Di Tiongkok, kehidupan kota kehilangan daya tariknya. Menurutku, pekerjaan di kota mungkin memang membuat kita lebih kaya, tapi aku tetap merasa kosong, bahkan gak akan meninggalkan banyak hal. Daerah pedalaman menjadi magnet bagi anak muda negara ini. Meski di sini sangat sibuk, tapi aku sangat menikmatinya. Mereka pikir aku bodoh, dan melihatku dengan aneh seakan mengatakan, kenapa kamu datang ke desa? Pasti gak akan lama. Tapi untuk pendatang baru, perjalanan membangun ulang kehidupan dan karir mereka penuh dengan keputusasaan. Ditolak, dihina, difitnah, dikutuk, diejek. Rasanya aku sudah mengalami semua kesulitan hidup dalam 2 bulan itu. Di dalam dinding ini, revolusi diciptakan. Individu 20 tahunan ini membuang karir yang menjanjikan dan nyaman di kota demi awal baru di pedesaan. Bagian dari tren baru migrasi dari kota ke pedesaan di Tiongkok yang tidak terbayangkan 5 tahun lalu. Angkat tangan jika setuju. Ada lagi? Ini pola terbalik dari zaman dulu, di mana perpindahan besar-besaran ke kota membuat pedesaan seperti ini terpencil dan terlupakan, hanya menyisakan beberapa pekerja. Tapi lanskap pedesaan Tiongkok berubah. Di kegelapan, tempat yang dulunya terbengkalai ini tampak biasa saja. Tapi saat matahari terbit, tempat ini menunjukkan cerita yang lebih besar. Di luar rumah itu, ada danau biru berbentuk hati yang terbentuk dari tambang terbengkalai. Ini adalah pemandangan indah dari Deep Blue, kafe terbesar di Tiongkok, ukurannya sekitar 28 lapangan bola. Berlokasi di Anji County, Provinsi Zhejiang di Tiongkok Timur, ini kafe paling populer di negara ini, menarik rata-rata 800 pengunjung di hari biasa dan ribuan di akhir pekan. Pintu masuk yang kami desain pada saat itu memang cukup kecil, karena kami ingin pengunjung merasa tempat ini sangat terbuka saat mereka masuk. Tujuannya memberi rasa kejut dan agar danaunya kelihatan indah sekali. Awalnya kami hanya punya sisi ini, pengunjung gak bisa turun. Jadi aktivitasnya terbatas di sini, tempat mereka mengambil foto gunung. Tapi mereka nggak bisa turun. Saat itu kami nggak mau buat bangunan permanen atau berinvestasi besar. Kami pikir kalau nanti nggak diizinkan untuk lanjut, kami bisa beroperasi dengan beberapa aset dan pindah ke tempat lain kalau perlu. Deep Blue sudah berjalan selama 2 tahun, tapi sudah menjadi studi kasus bagi pemimpin pedesaan Tiongkok yang ingin mengubah desa mereka jadi tempat wisata populer. Saat musim semi 2024, Deep Blue memecahkan rekor nasional dengan membagikan 8.818 minuman dalam 1 hari. Rahasia keberhasilannya? 50 spot foto yang tersebar di halamannya. Hal yang paling menarik dari rumah tua ini adalah jendela ini. Kami membuat banyak spot foto, tapi kami nggak menyangka jendela ini jadi yang paling populer. Jadi sepertinya nggak perlu didesain ulang karena sudah jadi spot sempurna. Kalau misal direnovasi, kami nggak akan bisa membuat replikanya. Jadi akhirnya kami biarkan daya tarik aslinya. Ping Ling, 29 tahun, salah satu anggota tertua tim Deep Blue. Terlatih di arsitektur lanskap, awalnya dia direkrut untuk mendesain tempat perkemahan. Tapi dulu, Deep Blue ini tempat pembuangan. Di 1990-an, Anji adalah tempat populer untuk menambang. Gunung di sini penuh dengan batu kapur berkualitas tinggi,
dan warga desa mendapat uang dengan bekerja untuk 200 perusahaan tambang yang beroperasi di sini. Mereka melubangi gunung dan menodai air dan udara. Di awal tahun 2000-an, aktivitas pertambangan diberhentikan sebagai upaya pemerintah menyelamatkan lingkungan. Cheng Suochin, 31 tahun, adalah bos Pingling dan otak di balik Deep Blue. Di April 2022, dia dapat persetujuan untuk membangun tempat perkemahan yang Pingling desain, tapi kekurangan uang. Jadi, dia berencana menggalangkan dana dengan menyelenggarakan acara kopi sementara. Dia hanya punya 18 hari untuk mewujudkannya, agar tepat dengan hari libur Golden Week Tiongkok. Saat kami mengerjakan proyek ini, hampir setahun aku nggak dapat pemasukan. Aku menggadaikan rumahku, juga menjual mobilku untuk mewujudkan hal ini. Saat itu, tim kami memutuskan harus dapat uang saat hari libur May Day. Berdasarkan keputusan itu, waktu kami hanya 18 hari. Selama 18 hari itulah semua partnerku berdebat dan bertengkar denganku. Aku bilang, selama 18 hari ini, dengarkan aku. Setelah itu, aku akan minta maaf ke kalian. Dalam 18 hari, kami harus buat kafe, pemandangan, dan menyiapkan platform. Kami sangat sibuk, bahkan sering kerja sampai jam 2 atau 3 pagi. Ada yang kerja lagi jam 5 pagi karena karyawan kami kerjanya shift. Kalau kami tetap berada di sini, kadang tidur di mobil. Dalam 18 hari itu, aku bilang mau keluar 2 kali. Tapi dia membujukku tetap di sini. Akhirnya selama 5 hari, kami dapat 8.000 pengunjung dan membuat kemacetan. Nggak ada yang menyangka tempat yang terbengkalai ini memiliki tambang yang benar-benar indah. Acara 5 hari itu menghasilkan 800.000 yuan atau 110.000 dolar Amerika. Tapi influencer dan pembuat konten yang pergi jauh-jauh ke tempat terpencil ini merasa kecewa dengan aktivitasnya dan rasa kopi yang tidak enak. Jadi mereka memberikan ulasan negatif soal acara ini. Saat itu kami bangga dan berpikir perhatian apa saja bagus. Tapi ternyata pemikiran itu salah. Daripada fokus memperbaiki diri, kami senang dibicarakan, meski konteksnya negatif. Gak lama kami dihantam realita. Di bulan Juni pendapatan kami anjlok ke 300.000 yuan. Julinya jadi 20.000 yuan. Penurunannya tajam. Di titik itu, banyak partner yang ingin berhenti. Saat itu partnerku khawatir mereka nggak dapat uangnya kembali. Jadi mereka mencoba segala cara untuk mendapatkannya. Aku memohon untuk tidak keluar. Tapi mereka mengancam akan mengambil tindakan hukum. Selama periode itu, aku ditolak, dihina, difitnah, dikutuk, diejek. Rasanya aku sudah mengalami semua kesulitan hidup dalam waktu 2 bulan itu. Semua orang di sekitarku berpikir aku gila. Mereka bilang proyek ini nggak akan berhasil dan tak meminjamiku uang. Mimpi Suochin soal Deep Blue hampir tercerai-berai. Tapi penyelamatan segera datang. Kalau anakku bisnis, siapa lagi yang mau bantu kalau bukan kami?
tahun lalu, Cheng Shouqin pertama kali menetapkan tujuannya membangun kerajaan bisnis di Anji. Kaunti itu yang terletak di pedalaman timur Tiongkok, sekitar 3 jam perjalanan dari Shanghai. Bagaimana? Ada komplain belakangan ini? Gak ada. Karyawan baru sudah biasa? Sudah. Sudah bisa bikin kopi? Baguslah. Tolong buatkan secawan kopi. Isi cawan ini dengan kopi susu es. Rencana awalnya membangun toko kopi di antara reruntuhan bangunan tua. Tapi Shouqin segera menyadari agar bisnisnya maju, ia harus menawarkan lebih dari sekedar kopi enak. Setelah dipikir-pikir, aku sadar bahwa Deep Blue itu bukan cuma sekedar jualan kopi. Daripada fokus memilih biji kopi, kenapa nggak fokus ke gelas kopinya? Pemandangannya bagus nggak? Karena nggak ada yang jauh-jauh datang cuma buat minum segelas kopi. Mereka pasti datang karena tempatnya, produk sama pemandangan di sini. Deep Blue itu seperti studio foto outdoor yang besar. Jenis bisnis baru. Kami sudah sering ke tempat yang kelihatannya bagus, tapi hasil fotonya nggak bagus. Jadi kami lanjut menganalisis tentang kecerahan, saturasi, angle, dan penggunaan ruangnya. Kami menemukan nilai jual yang unik. Airnya kelihatan indah sekali hari ini. Untuk menyelamatkan Deep Blue, Shouqin yang sudah punya hutang besar sangat butuh suntikan dana baru. Ini langkah pertamanya yang kecil. Karena putus asa, dia minta bantuan ke orang tuanya. Mana tanganmu? Lihat dia. Bagus. Orang tua Shouqin adalah tokoh budaya terkemuka di masyarakat sana. Ayahnya arkeologis dan ibunya penyanyi opera. Meski sukses di bidang masing-masing, kehidupan mereka sederhana. Kami bekerja di sektor publik, bekerja dalam sistem. Orang dalam sistem punya cara berpikir sendiri. Kami lebih suka pekerjaan stabil dan menjalani kehidupan yang sangat biasa. Dan juga tidak banyak resiko. Kami menghindari punya ide yang terlalu ambisius atau nggak realistis. Tapi generasi muda punya pemikiran yang berbeda dengan kami. Ya, pemikiran kami sangat tradisional. Sementara ide mereka inovatif dan kemauan untuk keluar dan menjelajah. Meski kami dapat kritik dari masyarakat. Bahkan teman dekat kami ada yang wanti-wanti. Katanya kami jangan terlalu lembut lah. Atau memanjakan anak kami. Istriku dan aku berpikir, kalau bukan kami, siapa lagi yang akan bantu dia? Sulit memulai bisnis tradisional karena butuh modal besar dan energi yang banyak. Untuk jenis bisnis baru ini, investasinya lebih kecil. Dan hal itu sejalan dengan tren yang lagi ramai soal kehidupan di pedesaan dan menghargai alam. Jadi dia mendiskusikan hal itu dengan kami. Dia mau menjalani ini. Kami berpikiran terbuka. Selama dia punya ide bagus, kami akan dukung. Sana. Meski dia ragu, ayah Shouqin mengambil pinjaman bank sebesar 700.000 yuan atau 96.000 dolar untuk membantu putranya melunasi hutang dan membangun Deep Blue. Kita ke sana, lalu ke sana. Aku dapat pinjaman di Agustus, lalu kami mulai merenovasinya. Pas September, cuacanya sudah nggak terlalu panas. Perlahan-lahan, karena informasinya menyebar dari mulut ke mulut, orang mulai berdatangan. Dari 1 orang ke 10 orang, terus ke 100. Saat itu, setiap hari rasanya seperti mimpi. Kami nggak tahu bagaimana bisa jadi populer. Tapi tiap hari, banyak orang yang datang, padahal kami baru buka jam 10. Tapi sudah antre dari jam 8 karena takut ramai. Pada Oktober 2022, Deep Blue menjadi viral di platform media sosial Tiongkok seperti Xiaohongshu dan Douyin. Jaraknya yang dekat dengan kota besar seperti Hangzhou dan Shanghai menjamin kedatangan para influencer dan selebriti populer
yang akan menginspirasi penggemarnya untuk datang. Situasi ini berlanjut sampai bulan Desember. Selama 2 bulan, kami berhasil dapat lebih dari 1 juta yuan. Sejak pembukaan, Deep Blue telah menjual lebih dari 700.000 produk dan pendapatannya mencapai 20 juta yuan atau lebih dari 2,7 juta dolar. Timnya sekarang ada 127 orang, rata-rata berusia 25 tahun. Sebagian besar anggotanya orang luar kota yang pindah permanen ke Anji. Cheng Xiao, 24 tahun, datang dari Guichao, sekitar 2.000 km dari Deep Blue. Dilatih sebagai seniman di kampusnya, dia sekarang menjadi salah satu ajudan yang dipercaya Suochin dan sedang mengerjakan proyek kedua Deep Blue, kafe yang dibangun di sepanjang sungai terbesar Zhejiang. Awalnya aku kira ada pemimpinnya dan alur kerja standar. Tapi saat aku tiba, ternyata nggak ada tugas khusus. Dari awal, kami harus proaktif nyari kerjaan. Kalau punya ide, kamu bisa langsung pimpin dan jalan. Perusahaan nggak mengekang kami. Mereka nggak peduli apakah kamu sangat berbakat atau mengesankan. Yang penting kerjaanmu selesai dan lanjut ke pekerjaan berikutnya. Di pedesaan, kamu bisa kerja seharian sampai nggak tidur dan kerjaanmu belum selesai. Kami nggak cuma rebahan kayak yang dibayangkan orang-orang. Di sini aku sangat sibuk tapi aku menikmatinya. Aku terus-terusan dapat banyak ilmu dan juga belajar hal-hal baru. Aku sudah banyak berkembang. Hanya dalam 2 bulan kami menerima hampir 1.000 lamaran. Setelah setahun lebih kami masih punya sekitar 127 mahasiswa yang bekerja di sini. Beberapa sudah membeli rumah di Anji dan mendapat manfaat dari berbagai kebijakan dan subsidi selama setahun lebih. Sejak masih kecil, kami sudah diajari untuk mencari uang, membangun keluarga, dan menjadi pengusaha yang sukses. Tapi para Gen Z bilang, hidup itu jangan seperti itu. Mereka sangat menghargai kebebasan. Dan mereka nggak hanya mengejar uang. Banyak perusahaan yang nggak nerima lulusan baru karena kurang pengalaman. Di kota sangat kompetitif. Sedangkan di desa banyak kesempatan. Banyak wilayah pedesaan yang berkembang karena para lulusan ini mengaplikasikan ide kreatif mereka ke ladang, sungai kecil, dan hutan. Mengubah semua itu menjadi karya seni. Bukankah itu hebat? Daerah terpencil lainnya menawarkan cerita revitalisasi pedesaan yang berbeda. Terletak 300 km dari Anji di provinsi yang sama, ada daerah perbukitan Songyang. Distrik ini memiliki sejarah panjang yang bisa ditelusuri sampai dinasti Han, lebih dari 1.800 tahun yang lalu. Lebih dari 100 desa kuno menghiasi lereng Bukit Konti ini. Salah satunya Pingtian, terletak tinggi di antara awan, membuatnya jadi salah satu tempat wisata paling indah di Tiongkok. Hua Yucue lulus tahun lalu dari Guangxi Arts University yang bergengsi. Dia pulang ke kampung tempat dia menghabiskan masa kecilnya sejauh 1.600 km untuk bekerja sebagai penata gerha di salah satu resor butik di Pingtian. Awalnya aku datang karena ingin melakukan pekerjaan sederhana sebagai penata gerha, tapi kemudian ada hal lain yang bisa kulakukan. Aku melakukan lebih dari pekerjaan sederhana. Aku bisa melakukan apa saja yang aku mau selama bosku menyetujuinya. Silahkan masuk. Di luar sana banyak orang yang lebih hebat dari kita, tapi kalau di desa, bakat terkecil kita akan menjadi lebih besar. Yucue
termasuk dalam anak muda Tiongkok yang tertarik dengan prospek kehidupan desa. Periksa semua ini sebelum kita pergi bekerja. Itu adalah fenomena yang Ye Lichin, pendiri Yunsang Pingtian yang berumur 35 tahun, amati dengan seksama. Tunjukkan padaku setelah mengubahnya. Jika tidak masalah, saat merekrut orang, aku nggak lihat pendidikannya. Selama kalian mau bergabung, aku akan terima. Tapi beberapa tahun ini, yang melamar semuanya lulusan diploma, S1, bahkan S3. Jadi aku tanya, dengan kualifikasi sebagus itu, kenapa nggak melamar ke perusahaan yang lebih bergengsi? Katanya terlalu kompetitif, mereka nggak kuat. Desa Pingtian milik kota Praja Sidu. Menurut kesanku saat remaja, ini desa pegunungan terpencil dan merupakan area yang relatif miskin. Penginapan kami ada di atas jalan ini. Sebagian besar warga desa biasanya lewat sini, atau mereka juga bisa lewat jalan ini. Itu karir yang sangat berbeda yang Lichin pilih setelah dia lulus. Lahir di desa dekat situ, dia pindah ke ibu kota Zhejiang, Hangzhou saat remaja dan punya karir yang sukses di retail fashion. Dari sini, jika naik terus, kalian akan sampai di area utama Resort Yunsang Pingtian kami. Di 2014, dia menjadi top sales performer di perusahaan pakaian besar. Itulah saat dia memutuskan untuk berhenti. Di kota, tingkat kebahagiaanku nggak tinggi, karena bagiku, kebahagiaan bukan soal punya uang untuk beli apapun yang aku mau. Hidupku hanya seputar pergi kerja, lalu pulang ke rumah. Orang tuaku nggak ada di sana bersamaku, jadi aku mau kembali bersama mereka dan pulang ke kampung halamanku. Restoran kami adalah salah satu gedung bersejarah yang penting di desa, yang memiliki sejarah lebih dari 400 tahun. Dulu, lebih dari 10 keluarga tinggal di sana, tapi karena diterjang angin dan hujan, jadi bahaya untuk ditinggali. Data dari Kementerian Pertanian dan Pedesaan Tiongkok menunjukkan bahwa antara tahun 2012 dan 2022, 12,2 juta orang kembali ke pedesaan Tiongkok sebagai wirausaha. Lichin salah satunya. Setelah kembali ke Songyang, dia mengenal kepala desa Pingtian yang sudah tua. Dulu, Pingtian adalah desa kosong, tipikal daerah pedesaan terpencil di Tiongkok. Karena sebagian besar warganya pindah ke tempat lain, banyak rumah berusia berabad-abad yang tidak berpenghuni. Kepala desa Pingtian berencana melestarikan rumah bersejarah dari tanah padat ini, tapi butuh anak muda untuk membantunya. Waktu pertama datang, kesan pertamaku adalah banyak yang hancur dan rusak. Kepala desa yang dulu bilang dia mau memperbaiki rumah-rumah ini. Yang ini jadi restoran, yang ini jadi penginapan, dan satu lagi jadi kafe. Banyak arsitek berbakat yang akan terlibat, dan katanya aku juga bisa kerja di sini. Lalu, aku bayangkan itu sebentar. Dan aku bilang ke diriku sendiri kalau itu mustahil. Ada perlu apa ke sini? Kami mau mensurvei. Kalian dari mana? Kami dari sebuah universitas, Universitas apa? Tsinghua. Tsinghua? Desa ini jadi terkenal karena desain dari profesor Universitas Tsinghua. Kalian tahu Profesor Luo Deyin dan lainnya? Ya, Luwedin profesor di fakultas Ya. kami. Proyek ini adalah proyek pertama mereka di Songyang. Tepat 10 tahun lalu, di 2014, Ye Lichin pertama kali kembali ke Songyang County. Saat itu, sebagian besar rumah tanah padat desa Pingtian yang ikonik terbengkalai dan sudah runtuh. Lichin berkolaborasi dengan arsitek dan pengrajin lokal untuk mengubah rumah-rumah itu.
Di akhir 2015, restorasi rumah bersejarah ini selesai dan diubah menjadi penginapan untuk resor Yunsang Pingtian. Tempat ini langsung terkenal. Sejak itu, tempat ini selalu penuh sepanjang tahun. Mendapatkan hampir setengah juta yuan atau $70.000 per bulan. Saat itu, semua rumah dibiarkan kosong, termasuk restoran yang tadi kita lihat. Pemiliknya kemungkinan menyewa atau membeli rumah di kota, jadi rumahnya ditinggalkan ya begitu saja. Selama 8 tahun, Yunsang Pingtian telah merenovasi sebanyak 30 rumah tua dan menambahkan ruang untuk pameran seni dan tempat kerajinan tradisional. Tempat ini memenangkan penghargaan arsitektur baik di dalam dan di luar negeri, dan model perkembangannya digunakan sebagai studi kasus bagi desa lain yang berusaha meniru kesuksesannya. Pendapatan tahunannya mencapai 8 juta yuan atau sekitar 1,1 juta dolar. Aku taruh ini di sini. Shishi bisa duduk di sini sebagai model. Lalu Guai-Shou bisa foto dari sudut ini. Aku mulai ya. Nanti kamu sorot ke tangannya pas diseduh. Oke, siap. Untuk penginapan ini, sangat sulit mempertahankan operasinya dalam jangka panjang. Kalau misalnya banyak anak muda yang bergabung, mereka bisa menggunakan berbagai metode seperti membuat acara, seni, dan musik untuk menunjukkan tempat ini ke tamu dengan cara yang baru. Proyeknya jadi bisa lebih berkembang. Ini bukan sesuatu yang bisa dicapai warga desa. Butuh lebih banyak anak muda supaya berhasil. Aku akan mulai merencanakan acara atau kegiatan. Tapi karena ini sesuatu yang baru bagiku, jadi aku harus lebih banyak mencari pengalaman dan belajar. Bagiku, ini adalah tentang mewujudkan ide-ideku. Lalu aku memikirkan kira-kira apa yang menyenangkan di sini. Dan bagaimana cara menunjukkan itu ke tamu dan pengunjung kami. Aku ingin semua bersenang-senang. Jujur, penghasilanku hampir sama dengan ekspektasiku. Tinggal di sini sudah termasuk kamar dan makan. Biarpun di tempat lain gajinya lebih tinggi, aku tetap harus bayar sewa dan makan. Tapi di sini aku nggak perlu khawatir. Intinya kerja di sini sama saja kayak di tempat lain. Menurutku, selama anak muda datang, itu bagus. Gak peduli berapa lama, mau sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Setelah pandemi, banyak yang merasa pedesaan menawarkan kehidupan dan lingkungan yang lebih baik. Selain itu, ambang batas untuk memulai bisnis lebih rendah. Dalam beberapa tahun ini, angka pengangguran di kota sangat tinggi dan orang-orang merasa sangat stres. Tapi di desa, kalau misalnya kalian bisa tinggal di sini dan punya keahlian seperti buat kerajinan tangan, aku bisa berikan tempat sebagai studio. Sangat mungkin memulai bisnis dengan modal kecil di sini. Kesuksesan Yunsang Pingtian telah menyiapkan panggung bagi lonjakan pariwisata di Songyang County. Penduduk area itu sudah mulai mengubah rumah mereka jadi penginapan, termasuk orang tua licin. Halo, selamat datang di rumahku. Apa kalian penasaran kenapa kami di penginapan? Penginapan Yunduo sebenarnya rumahku. Sehari-hari, orang tuaku yang mengurusnya. Kami membuka sebagian rumah kami sebagai penginapan untuk pengunjung. Penginapan kami terletak di area kota Songyang County, tapi ini juga masih termasuk desa.
Jarak dari sini ke Yungsang Pingtian lebih dari 20 km. Butuh 30 menit buat ke sana. Kerja keras Li Qin setelah kembali ke Songyang membuahkan hasil. Dia bisa memberikan keluarganya kehidupan yang lebih baik. Tapi lamanya perjalanan dan trip keluar kota mengurangi waktu kumpul keluarga. Putriku ingin mewujudkan mimpinya dan memulai bisnis. Aku sangat mendukungnya, tapi aku sedih sekali melihatnya bekerja dengan sangat keras. Saat dia benar-benar kelelahan sebagai orang tua, aku gak bisa juga banyak membantunya. Saat kenalan atau teman-temanku memuji putriku karena katanya dia sangat hebat, dalam hati aku benar-benar merasa sangat senang. Tapi sebagai orang tua, aku juga merasa bersalah karena dia pasti lelah sekali. Dia berhasil mencapai kesuksesannya berkat usahanya sendiri. Pada saat itu, alasan terbesarku pulang ke rumah adalah untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama mereka. Tapi aku nggak sangka, malah jadi lebih sibuk. Karena proyeknya banyak, tiap hari aku berangkat cepat dan pulang larut. Biasanya mereka sudah tidur pas aku pulang, atau aku terlalu lelah untuk mengobrol. Waktu yang kami habiskan bersama semakin berkurang. Sebenarnya, menurutku hidup itu bisa sangat sederhana. Ini tentang apa yang kamu mau, yang bisa kamu berikan ke dirimu, ke orang tuamu, dan kemampuan melakukannya. Aku berharap mereka sehat. Dan juga kehidupanku mendekati kehidupan yang ideal. Sebenarnya aku cukup puas dengan gaya hidupku yang sekarang, dan level kebahagiaanku juga sudah cukup tinggi. Saat aku pulang, orang tuaku selalu ada. Kadang ibuku suka mengirimkan pesan. Dia ngasih tahu kalau habis bikin sup ayam. Kalau ada waktu, aku suka pulang dulu. Kalau enggak, mereka akan menungguku pulang. Jadi sepertinya kehidupanku sekarang cukup ideal. Kembali ke Songyang untuk mengerjakan proyek Yungsang Pingtian, memberiku kesempatan pergi ke banyak tempat untuk berbagi pengalaman dengan pemerintah lokal dan orang di industri yang sama. Aku bangga waktu mengatakan kalau aku dari Songyang County, Zhejiang. Dan itu sebuah pedesaan. Sekarang bukannya malu, aku malah bangga karena berasal dari desa. Yang ini biru terang, yang itu biru gelap. Ikatnya yang kencang atau kendor? Seperti ini. Iya, sekarang ikat. Ikat-ikat, kayak gini. Luodan, 32 tahun, adalah pengrajin pewarna indigo yang tinggal di Sichuan, salah satu provinsi barat Tiongkok. Dia salah satu pengrajin yang mendirikan studio di desa Mingyue. Mingyue dulunya komunitas tani miskin, tapi sekarang jadi tempat produksi kerajinan pedesaan. Kayak gini. Iya, benar. Nanti biru gelapnya jadi sedikit. Masukkan lagi. Bu, ini direndamnya berapa lama? Yang pertama 1 menit kan? Angkat, turun. Iya, rendam 5 menit. Karena warna biru terangnya sudah, sekarang tambahkan warna biru gelap. Pewarna indigo alami punya sejarah panjang di Tiongkok, berasal dari dinasti Qin dan Han sekitar 2000 tahun yang lalu. Tapi baru-baru ini, beberapa anak muda tertarik belajar teknik padat karya kerajinan ini. Yang kalian lihat ini adalah bak pewarna, tenang dan diam. Warnanya biasanya biru dan ada warna ungunya sedikit. Larutan glastum di bak ini
warnanya kehijau-hijauan di bawahnya. Kami mendapatkan pewarna tanamannya dari proses fermentasi untuk mengolah baknya. Pertama, kita urai dulu daun glastumnya. Proses ini mungkin butuh sekitar 1 atau 2 minggu. Setelah tumbuhannya sudah terurai, kita singkirkan daun yang busuk dan cuma simpan endapannya. Tambahkan kapur ke endapannya. Pada saat mengolah bak pewarna yang tadi, kita gunakan anggur putih. Sebaiknya, pakai anggur beras supaya hasilnya lebih bagus. Kemudian, biarkan hingga tercampur lagi. Begitulah proses pembuatan tongnya. Sebenarnya, teknik pembuatan taidi itu benar-benar sederhana. Seni yang sebenarnya ada di proses mengolah tongnya. Bagus nggak? Cantik banget. Punyamu yang paling cantik. Biasanya kalau dijemur lebih lama, warnanya akan kelihatan lebih cantik. Sebelum kembali ke desa Mingyue, Luodan pernah mengejar mimpi jadi perancang di industri fashion Hangzhou setelah lulus dari universitas. Tapi karir di industri itu tidak seperti yang diharapkan. Jadi, saat aku memulai karir sebagai perancang, pemahamanku soal desain lebih seperti benar-benar mengekspresikan ide dan konsepku. Tapi kenyataannya nggak seperti itu. Semuanya hanya tentang penjualan, data pasar, atau gaya yang lebih disukai bos. Hal-hal seperti itu bertentangan dengan alasanku ingin menjadi seorang perancang. Biarpun memang kami ini disebut sebagai perancang busana, pekerjaannya lebih seperti mengikuti arahan dari atasanku. Harus begini, harus begitu, dan menyalin data. Tujuan utamanya adalah agar produknya laku terjual dan perusahaannya dapat uang. Proses ini terus berulang dan menurutku tidak ada artinya. Setelah berhenti bekerja di Hangzhou, Luodan kembali ke kampung halamannya. Dia dengan cepat langsung menyukai pewarnaan indigo saat dia belajar dengan pengrajin senior di desa. Latar belakangnya di desain mode menjadi nilai tambah. Yang kami lakukan dulu biasanya adalah pewarnaan kimia. Kemudian aku sadar, dalam pewarnaan tradisional ada banyak teknik dan warisan budaya yang harus diwariskan. Lalu aku mulai cari tahu lebih dalam tentang hal ini. Sudah 7 tahun, aku kembali untuk memulai bisnisku. Waktu baru mulai, sebenarnya kami itu nggak terlalu menghabiskan banyak uang. Saat itu, kami nggak melakukan banyak promosi. Brand kami juga belum benar-benar didirikan. Tapi kami diuntungkan dari lalu lintas yang berasal dari brand desa Mingyu yang menarik para wisatawan. Saat itu, tanah kami bahkan belum diratakan, tapi kami sudah menerima kelompok. Lalu dari tahun 2017 sampai 2019, ekonomi Tiongkok sedang berkembang pesat. Aku berhasil memanfaatkan itu di waktu yang tepat. Jadi bisnisnya lumayan bagus. Kami nggak perlu khawatir soal bisnis. Karena orang-orang akan datang dengan sendirinya. Tapi bukan maksudnya aku mendapatkan banyak uang. Cukup dan aku merasa puas. Ini proyek revitalisasi pedesaan salah satu sarjana kita. Ini adalah tempat pewarnaan indigo miliknya. Dia menjual baju yang dia rancang. Ada juga aksesoris yang dipajang dan dijual. Kalau harga topinya masuk akal akan kubeli. Topi paling murah 68 yuan. Harganya
dibanding yang lain. Topi itu buatan tangan. Tapi seperti yang kita tahu, terjadi pandemi dan aku mulai merasa cemas. Saat kita berada di puncak, lalu tiba-tiba jatuh, perbedaan psikologisnya sangat besar. Apa kamu penduduk lokal di sini? Iya, benar. Perlambatan ekonomi sejak pandemi memotong setengah pendapatan Luodan. Dibandingkan sebelumnya, pelanggan tidak begitu berminat membeli produk buatan tangannya yang membutuhkan waktu, tenaga, dan seni untuk membuatnya. Produkmu memang bagus sih, tapi harganya terlalu mahal. Ini berapa harganya? Barang bagus selalu mahal. Ini 5 yuan ya? 5 yuan, itu bahkan gak nutup modal. Maaf, aku ambil ini ya. Ini berapa? Yang itu juga 138 yuan, Yang ini juga. itu di bawah 100 yuan. Berapa? 78 yuan. Oh, 78. Beli di stasiun 5 yuan. Mana mungkin. Jatuhnya pendapatan membuatnya teringat perdebatan dengan orang tuanya. Ini ayahku. Mereka adalah keluarga petani. Ayah dan ibunya tidak ingin Luodan menukar stabilitas karirnya di kota dengan ketidakjelasan menjalankan bisnis di pedesaan. Mereka sangat menentangnya. Waktu aku bilang mau tinggal di pedesaan, mereka pikir seharusnya aku pergi dan berjuang di kota besar. Dulu itu mahal sekali untuk bayar kuliah, terutama jurusan seni. Mahasiswa seni punya pengeluaran tambahan, dan biaya kuliahnya juga lebih mahal dari mahasiswa jurusan lain. Jadi mereka merasa investasi mereka nggak membuahkan hasil. Dan usaha mereka selama ini semuanya jadi sia-sia. Itu 7 tahun yang lalu. Luodan dan orang tuanya sudah berbaikan sejak itu. Tapi Luodan merindukan satu hal dari tinggal di kota. Berkumpul dengan orang-orang seusianya. Itu aspek kehidupan pedesaan yang perlahan berubah karena banyak anak muda yang kembali bukan hanya ke Mingyue, tapi desa dan kota di dekatnya. Awal tahun ini, bersama dengan beberapa pendatang di wilayah itu, Luodan membuat klub sosial bagi orang yang berpikiran sama. Dulu, waktu pertama pulang, rasanya nggak ada anak muda lain. Jadi kami sendirian saja. Sekarang banyak orang yang ingin berkumpul dan kumpul-kumpul bersama. Suasana seperti ini sangat bagus. Bersama dengan anak muda lainnya. Bisa menambah pengalaman hidup dan juga pengetahuanku. Lalu, belakangan ini, kalau anak muda gak perlu khawatir soal masalah seperti pendidikan anak atau kesehatan, pasti banyak yang mau pulang ke desa. Ya, misalnya, kalau kita mengidap penyakit serius, sulit untuk bisa dapat pengobatan yang efektif di desa. Ada juga masalah pendidikan anak, kualitas dan sumber daya sekolah dan guru di wilayah pedesaan. Pasti sangat berbeda dari sekolah dan guru di kota besar. Kalau misalnya anak-anak muda ingin sukses di pedesaan, itu pasti jauh lebih mudah. Karena modal yang dibutuhkan lebih rendah dari di kota. Lulusan baru biasanya nggak punya banyak tabungan. Di desa, kalian mungkin bisa memulai bisnis cuma dengan 200.000 yuan. Tapi kalau di kota, bisa 400 atau 600.000 yuan. Ini keuntungan signifikan yang kita miliki di desa. Dari membuat ulang pemandangan kafe, sampai membuka resor, dan membarui kerajinan peninggalan terdahulu, semakin banyak anak muda Tiongkok yang kembali ke desa untuk mewujudkan mimpi mereka. Seiring dengan percepatan pembangunan di pedesaan Tiongkok, bahkan lebih dari 500 juta desa di negara tersebut benar-benar berupaya keras untuk menarik minat kaum muda. Masih harus dilihat apakah tren migrasi anak muda dari kota ke desa ini bisa dipertahankan.
Tapi yang pasti, sikap masyarakat berubah dengan adanya para pendatang yang membawa semangat baru ke dalam lanskap pedesaan.